Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pihak yang saya hormati. Sebelumnya kita memulai mediasi hari ini. Mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya singkat saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Simiur Karisma, selaku mediator yang telah para pihak tunjuk sebelumnya untuk menjadi mediator pada mediasi ini, yaitu mediasi perihal sengketa perjanjian berita kerja antara Nyonya Mortimer selaku Direktur Perusahaan PT Traidok World Pertama dengan Claude Sofian selaku Direktur PT Lincoln Multikarya. Selanjutnya kepada para pihak saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofian selaku pihak satu dalam kasus ini. Saya Mortimer selaku pihak kedua dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan pada sidang para pihak kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi musyawarah dua hal ini. Namun sebelum saya memulai diskusi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan berdua berhasil, menemui titik temu, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir berupa akte perdamaian atau akte perjanjian antara para pihak. Dengan adanya tahapan tersebut, apakah para pihak keberatan dengan peraturan yang telah disampaikan? Saya setuju dengan Mungkin sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi berdasarkan jadwal mediasi. Tata tertib yang pertama, dalam hal ini para pihak sepakat dan paham bahwa mediasi akan berjalan dengan ketentuan-ketentuan sebagai di form ini, melakukan pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah dengan cara mediasi. Yang kedua, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, selama proses mediasi berlangsung, mediator dan para pihak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak terhadap pihak manapun. Yang kelima, mediator di dalam proses mediasi bertindak sebagai fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Yang keenam, para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum mediasi. Yang ketujuh, para pihak yang mengikuti proses mediasi ini bertindak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, para pihak akan melakukan proses mediasi dengan itikat baik. Yang kedua, bersikap kooperatif. Yang ketiga, menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati. Selanjutnya, para pihak berhak berbicara secara gantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 11. Terakhir, apabila para pihak mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, maka kesepakatan itu haruslah ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum meninggalkan proses mediasi. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi barulah dianggap mengikuti apabila telah tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Apakah para pihak bisa mematuhi tata tertib yang ada? Baik, Ibu, saya sepakat dengan tata tertibnya. Bagaimana dengan pihak temuan, apakah sudah disepakati? Saya sepakat dengan hal itu. Terima kasih para pihak atas kesepakatannya. Mungkin kita langsung saja untuk memulai mediasi pada hari ini. Sebelum memasuki pokok mediasi pada mediasi pertama ini, kita akan terlebih dahulu menyepakati perihal tanggal-tanggal pertemuan mediasi. Perlu diketahui bahwa mediasi ini akan melaksanakan dalam 3 tahap pada waktu yang berbeda. Pertama, tahap kesepakatan tata tertib mediasi dan waktu mediasi seperti yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Tahap yang kedua, kita akan membahas proses negosiasi mediasi dan para pihak masing-masing juga menyampaikan proposal penawar penyelesaian sengketa pada tanggal 21 Oktober 2024. Selanjutnya tahap ketiga, tahap terakhir pada tanggal 26 Oktober 2024, yaitu tahap di mana saya sebagai mediator dalam sengketa ini akan memberikan penawaran perihal penyelesaian sengketa yang nantinya hal tersebut akan menjadi landasan bagi para pihak, serta tahap penyusun perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Bagaimana para pihak, apakah dapat dimengerti dan tanggal tersebut bisa disepakati? Baik, akan saya usahakan. Baik, terima kasih kepada para pihak atas kesepakatan tanggalnya. Maka dari itu saya simpulkan bahwa para pihak sepakat perihal tanggal yang sudah dibahas. Baik, kita sudah melaksanakan mediasi pada tahap pertama, yaitu perihal kesepakatan tata tertib dan tanggal mediasi. Untuk agenda selanjutnya kita akan memasuki agenda negosiasi dan penyampaian proposal penawaran penyelesaian masalah. Untuk itu kepada para pihak saya ingatkan agar tidak lupa membawa proposal penawaran tersebut. Dapat dimengerti? Baik, agenda hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berjabat tangan. Terima kasih.
Selamat pagi para pihak. Untuk pertemuan kali ini penyampaian permasalahan dari pihak 1 dan pihak 2 serta proposal penawaran. Untuk terlebih dahulu saya persilakan kepada pihak pertama menyampaikan permasalahannya. Bagaimana penyampaian? Apakah setuju? Setuju, Pak. Terima kasih Ibu. Jadi seperti ini, pihak Ibu Martimer tidak menerbitkan order sebelum adanya pelaksanaan kerja pada kami. Terus pihak Ibu Martimer Sritani memberikan berita kerja kepada kami sebelum diterbitkannya order. Kami menyelesaikan kerja itu, kemudian kami menerbitkan beberapa final sebagai bukti penyelesaian kerja. Adanya wan prestasi oleh pihak Ibu Martimer karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar lunas tagihan berupa invoice dan sewa dari kami setelah adanya penyelesaian kerja. Jadi pihak Ibu Martimer merasa bahwa dan pihak invoice yang saya terbitkan itu tidak sesuai dengan stilo tarif yang telah disepakati oleh PT Utilitas Gemilang dan pihak Ibu Martimer sebelumnya, di mana saya sebagai perusahaan penerus pelaksanaan kerja dari PT Multi Utilitas Gemilang. Di sini saya berniat mengajak pihak Ibu Martimer untuk membahas perjanjian agar permasalahan ini selesai dan silaturahmi tetap terjaga. Baik, jadi Ibu meminta mediasi agar masalah ini tetap selesai dan terjalin hubungan dengan baik. Betul Ibu, itu adalah niat saya. Baik, sekarang bagaimana terhadap tanggapan para pihak? Mungkin dari saya merasa bahwa tadinya yang diberikan Ibu Sophie yang tidak sesuai dengan steel work tadi. Pada tanggal 28 Februari yang ditandatangani antara Ibu Sophie dengan PT Utilitas Gemilang, dan saya merasa bahwa Ibu Sophie ini tidak pernah meminta penawaran harga sebagai pemberi kerja. Kami berhak menentukan nilai pekerjaan yang akan diserahkan pada subkontraktor Ibu Sophie. Tiba-tiba Ibu Sofian telah mengajukan info sebesar 4.292 juta sekian tanpa perhitungan bersama terlebih dahulu dan tidak mengacu pada steel work tarif. Kami melalui pengajuan infos yang dilakukan oleh perusahaan Ibu Sofian tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pembayaran yang berlaku di perusahaan kami dan tidak adanya niat untuk melakukan berprestasi. Apakah masih ada yang ditambahkan? Ya, saya ditambahkan dan juga selama ini Bu Sofian telah mengirimkan pada tanggal 25 Mei 2016 mengenai referensi untuk pembuatan info tagihan oleh Bu Sofian. Kami mengingatkan pada Ibu Sofian untuk memberikan info sesuai dengan steel work tarif pada tanggal 7 Juni 2016 dan 9 Juni 2016 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 9 Juni 2016 pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Namun, Ibu Sofian menyampaikan tidak setuju dan kami menganggap Ibu Sofian melakukan perjanjian yang menunjukkan itikat buruk tidak mengacu pada pasal 1338 KUHP. Pada Ibu saya bersedia melakukan pembayaran dengan syarat rincian pembayaran yang harus sesuai dengan steel work tarif yang sudah ditentukan dan sebagaimana perhitungannya saya sudah kirim melalui email sebelumnya. Baik, terima kasih para pihak telah menyamakan permasalahan dari dua arah. Hal tersebut akan menjadi bahan untuk saya juga memberikan saran penyelesaian sengketa ini. Selanjutnya para pihak silakan menyalakan proposal penawaran yang kemarin saya minta. Silakan dikumpulkan. Terima kasih para pihak, proposal ini akan saya bacakan sekaligus penawaran perihal penyelesaian dari saya pada mediasi berikutnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pada mediasi siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pihak, setelah saya membaca proposal penawaran yang telah diajukan dan mencermati permasalahan yang kemarin diuraikan, saya mempersilakan untuk pihak 1 menyampaikan penawaran kepada pihak kedua. Silakan pihak 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah memikirkan terkait solusi yang akan saya tawarkan. Untuk saat ini, saya tawarkan kepada pihak Ibu Martimer terkait solusi yang saya tawarkan, meminta Ibu untuk membayarkan invoice yang sudah saya berikan sebelumnya tanpa kurang ataupun lebih. Sebagaimana waktu telah ditentukan dimulai tanggal 6 Januari 2025, adapun untuk selanjutnya sudah saya tuliskan dalam proposal penawaran yang saya ajukan. Pada poin pertama yang sudah dipaparkan oleh pihak 1, bagaimana pihak kedua? Apakah ada tanggapan dari proposal penawaran terkait pihak pertama? Terima kasih Ibu. Mungkin saya mendengarkan terlebih dahulu terkait poin penawaran selanjutnya. Baik, saya menawarkan kepada pihak Ibu Martimer apabila Ibu tidak membayarkan selama waktu yang telah ditentukan, saya akan kenakan bunga sebesar 1% yaitu 42.140 sekian setiap bulan sampai Ibu membayar tagihannya. Saya memberikan penawaran kembali mengenai peniadaan pelaksanaan steel work tarif ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 324 UU Perdata bahwa kesepakatan para pihak tidak dapat dikenakan kepada pihak lain. Saya
Saya tidak setuju akan hal itu karena sebelum ada take over pekerjaan dari PT Lintas Gemilang, saya sudah melakukan perjanjian mengenai steel book hari tersebut. Baik, saya akan menyampaikan poin terakhir terlebih dahulu sebelum Anda menanggapi. Saya meminta adanya tambahan jaminan pembendaan jika Ibu tidak membayarkan kewajiban Ibu, maka saya meminta jaminan kepada Ibu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kita akan bahas proposal penawaran dari pihak pertama. Bagaimana pihak kedua? Apakah ada yang ingin ditanggapi dari proposal penawarannya? Jujur, saya tidak setuju dengan penawaran tersebut, tidak menghadirkan win-win solution. Baik, jika tidak menghasilkan win-win solution, bagaimana tanggapan pihak kedua? Tanggapan saya meminta untuk meniadakan adanya bunga 1% yang senilai 40 juta 140 sekian. Baik, kepada pihak pertama, apakah setuju terkait tanggapan yang diberikan kepada pihak kedua? Baik, tanggapan bisa diterima, akan tetapi dengan syarat tidak ada lagi pembayaran yang tertunda. Menanggapi dari tanggapan dari para pihak, saya akan memberikan penawaran saya sebagai mediator. Alternatif penyelesaian yang pertama, bahwa para pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk membayarkan tagihan sejumlah Rp4.245.800 yang menjadi kewajiban untuk mengembalikan hak pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua bersedia untuk membayarkan tagihan invoice secara berangsur selama 6 kali dalam kurun waktu 6 bulan sebesar Rp702.342.630 dan pembayaran melalui transfer bank ke rekening perusahaan pihak utama. Yang ketiga, para pihak sepakat untuk meniadakan adanya bunga 1% senilai Rp40.140.508 untuk meringankan kewajiban pihak kedua. Bahwa para pihak telah bersepakat adanya tambahan jaminan kebenaran pihak kedua dan pihak pertama apabila pihak kedua tidak membayarkan invoice yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian proposal penawaran dari saya. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih dan saya menantikan tanggapan positif dari para pihak. Apakah para pihak menyepakati hal tersebut? Baik, saya menyepakati hal tersebut dan ketentuan sebagaimana Ibu sendiri telah dijelaskan. Apakah ada yang perlu ditambahkan kembali? Tidak, Pak. Saya Jika tidak ada ditambahkan, mari kita lanjutkan untuk pembahasan akta perdamaian dan penandatanganannya. Penginformasian agenda pembacaan dan penandatangan akta perdamaian. Baik, saya akan kembali membacakan akta perdamaian. Pada pasal 1, para pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri sengketa wan prestasi kesepakatan bisnis pihak kedua dan pihak pertama dengan penyelesaian damai. Pasal kedua, perjanjian ini tidak berakhir karena para pihak menjalin hubungan hukum selama kurang lebih 5 tahun. Dan pihak pertama telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak kedua dan akan terus berlanjut. Pasal 3, para pihak sepakat meniadakan adanya sita jaminan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi. Pasal 4, para pihak sepakat bahwa pembayaran tagihan invoice dilakukan secara berangsur selama 6 kali dalam kurun waktu 6 bulan sebesar Rp702.342.633. Pasal 5, bahwa pihak kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada pihak pertama sebesar bunga 1%, yaitu 40 juta sekian, apabila melanggar perjanjian yang disepakati di mana tercantum pada pasal 4. Pasal 6, perjanjian ini dibuat atas kesepakatan para pihak dan kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan, di mana perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut, serta para pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di perjanjian ini. Pasal 7, bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang, dan perjanjian perdamaian ini berakhir. Apakah para pihak keberatan? Tidak, cukup tidak. Baik, silakan ditandatangani proposalnya. Oke, setelah menandatangani akta perdamaian ini, perlu diketahui bahwa akta perdamaian ini akan menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak. Maka dari itu harus diindahkan sebagaimana mestinya. Terima kasih para pihak yang sudah menunjuk saya menjadi mediator selama mediasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Setelah seluruh rangkaian mediasi ini selesai, mari kita tutup dan akhiri mediasi ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya cukupkan kegiatan mediasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke.